di podcast Melalui Sumber, orang muda membangun partisipasi demokratis yang berkualitas. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu nih guys. Nah, silakan Kak, perkenalkan dulu. Hai semuanya, penonton lagi. Nama aku Renda. Aku di sini sebagai content creator. Kebetulan aku fokusnya dalam bidang isu lingkungan dan juga isu animal untuk penyelamatan hewan, konservasi dan juga isu lingkungan gitu. Jadi aku lumayan aktif untuk membuat konten baik di TikTok ataupun Instagram tentang isu lingkungan. Dan kebetulan karena aku juga lulusan dari teknik lingkungan, jadi aku juga memiliki sedikit ilmu lah di bidang lingkungan kayak gitu. Seperti itu ya guys, kakak ini satu konten kreator yang berfokus pada lingkungan. Nah, kembali lagi ke topik itu tentang politik dan lingkungan Kak, yang mana isu lingkungan dan politik itu sekarang juga nggak bisa dipisahkan. Nah, menurut kakak nih sebagai lulusan teknik lingkungan, bagaimana menurut kakak tanggapan kakak terhadap kebijakan pemerintah sekarang terhadap lingkungan yang terjadi saat ini Kak? Kalau dari aku yang udah memantau lama dari kebijakan lingkungan dengan politik, itu sebenarnya masalah yang ada di lingkungan kita sekarang itu nggak lepas dari keputusan politik. Jadi misalnya nih contohnya masalah baku mutu udara bersih gimana, baku mutu untuk membuang limbah ke sungai atau ke perairan, itu kan ada diatur dalam Permenkes atau Permen LHK gitu, karena itu salah satu bentuk keputusan politik. Namun dalam realisasinya terhadap aturan ini tuh masih sangat kurang. Jadi banyak tuh kasus-kasus di Indonesia yang mana perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan tambang atau industri, itu mereka sembarangan aja membuang limbahnya ke perairan atau lewat udara yang bisa menghasilkan polusi udara juga pencemaran air gitu kan. Akhirnya yang berdampak juga masyarakat yang ada di sekitar gitu. Jadi saat ini tuh masih banyak kekurangan dari pemerintah kita dalam pengawasan, terutama pengawasan AMDAL-nya. AMDAL di Indonesia itu kayak seperti formalitas gitu lah, kan kayak formalitas gitu. Jadi itu cuma dokumen pelengkap sebagai syarat supaya ini dapat diterbitkan izinnya. Tapi dalam pengawasan, penerapan dan juga sanksi-sanksi yang diberikan itu kayak enggak sesuai dengan aturannya. Jadi makanya masih banyak industri-industri Indonesia, pertambangan di Indonesia masih banyak yang masih mencemari lingkungan dan juga akhirnya masyarakat sekitar yang terdampak. Oke, berarti kakak itu memberikan pendapat bahwa pemerintah itu sepertinya membiarkan AMDAL itu ada, tapi kayak prakteknya itu nggak sesuai dengan AMDAL gitu ya kayak. Jadi ibaratnya kayak cuma formalitas doang gitu. Berarti kayak tanda tangan. Ya udah, biasanya kan butuh, kalau AMDAL itu kan butuh tanda tangan dari pemerintah. Pengawasnya itu kan ada komisi penilai AMDAL-nya, termasuk bupati, gubernur, kalau yang tingkat nasional itu kan sampai ke kementerian gitu kan. Itu tuh ibaratnya cuma formalitas doang di tanda tangan, tapi nanti pengawasannya nggak ada. Udah banyak contoh kasusnya, misalnya seperti kebakaran di Sumatera. Itu nggak cuma tahun ini itu ada ya kebakaran ya. Mulai dari 2015 itu rezim kita masih sama kan, 2015 masih sama rezimnya kan. Nah itu 2015 itu cuman ibaratnya nggak setengah atau nggak semuanya perusahaan yang membakar hutan itu ditangkap gitu. Nggak semuanya, masih ada yang masih berkeliaran. Yang itu kita nggak tahu ya gimana konspirasi atau permainan mereka di belakang, apakah mereka punya backingan dari pemerintah atau gimana, kita nggak tahu. Tapi ya itu dari penerapan AMDAL itu sendiri itu masih kurang di Indonesia. Iya, setuju Kak. Apalagi yang saya kemarin tuh sempat baca berita itu di KLHK, itu katanya deforestasi Indonesia itu terendah di dunia katanya. Nah, menurut kakak itu gimana Kak? Kalau data sih bisa dibikin aja ya, kalau datanya bisa dibikin. Mungkin terendah di dunia karena daerah lain, negara-negara lain itu memang hutannya tuh nggak sebanyak kita. Negara yang banyak hutannya seperti kita yaitu contohnya itu Brazil. Memang deforestasi di Brazil itu memang tinggi, lumayan tinggi di sana, hutan Amazon. Nah, perbandingannya mungkin kayak Brazil, Rusia, atau negara kayak China,
atau negara besar Amerika hutannya apa sih? Nggak banyak gitu kan. Ya, Rusia pun hutannya apa? Hutan cemara gitu kan. Dan memang mungkin dari perbandingan itu doang. Kalau misalnya di Indonesia pun itu rendah, artinya di dunia tuh setinggi apa gitu deforestasinya gitu loh. Udah kita lihat aja yang terendah aja udah ugal-ugalan deforestasinya kayak gini. Gimana di dunia di negara lain kita nggak tahu juga kan. Apa yang terjadi sebenarnya kita nggak tahu. Nah, lalu Kak, bagaimana sih Kak menurut Kakak nih seharusnya pemerintah itu kedepannya bagaimana dalam mengawasi hal tersebut? Yang jelas pertama itu benar-benar mengawasi AMDAL itu sendiri, benar-benar melaksanakan AMDAL itu sendiri. Jadi pengawasan AMDAL itu harus benar-benar maksimal lah gitu. Kalau punya target, misalnya kita punya target menurunkan, kita ada tuh targetnya net zero emission kan 2060, itu targetnya ada juga mengurangi deforestasi dan juga mengurangi emisi. Salah satu solusi mengurangi emisi karbon itu adalah dengan menambah atau mereboisasi hutan. Jadi ada 3 solusi untuk mengurangi emisi karbon ini. Yang pertama itu mengendalikan untuk emisi transportasi, jadi kayak uji emisi dan juga pengurangan kendaraan atau pemakaian kendaraan listrik atau kendaraan yang lebih ramah lingkungan gitu kan. Yang kedua itu ada dari industri itu harus gencar-gencar mengurangi emisi karbonnya dengan kita mulai mengurangi atau kalau bisa nggak memakai lagi bahan bakar fosil kayak batu bara sama migas, itu kita beralih ke energi terbarukan. Nah yang ketiga itu mereboisasi hutan, dan hutan itu benar-benar berperan penting dalam mengurangi emisi. Jadi hutan itu benar-benar krusial lah. Jadi kalau misalnya lahan hutan kita makin sedikit, ya udah kita bakal ngerasain panas aja terus gitu. Setuju. Nah jadi itu pemerintah itu harus benar-benar punya target sendiri, karena targetnya kan net zero emission 2060 katanya tahun sebelumnya kan 23%, entah 29%, aku lupa, mungkin bisa dikoreksi nanti. 23% ya, sekarang diturunkan jadi 17% untuk pengurangan emisi. Jadi kayak pesimis gitu loh, awalnya optimis bisa sampai 23%, sekarang malah pesimis gitu, ada apa? Jadi kayak dipertanyakan ada apa, kenapa berkurang target net zero emission-nya, apakah oligarki di belakangnya menuntut atau gimana, kita nggak tahu ya gimana ya. Jadi benar-benar pemerintah tuh harus punya target yang lebih tinggi gitu, apalagi dalam dunia internasional itu kita kayak dituntut sekarang itu, karena kita hutan tropis kita tuh masih lumayan banyak. Jadi kita tuh kayak dituntut negara-negara di dunia supaya melindungi hutan ini. Jadi itulah, kita pemerintah itu benar-benar harus pro masalah lingkungan. Gak bisa yang yang cuman pro ke oligarki tambang sebagainya, tapi ke lingkungan malah ugal-ugalan nggak. Ya AMDAL itu ibarat formalitas aja lah gitu. Jadi kalau bisa AMDAL tuh benar-benar dijalankan sebenar-benarnya. Oh berarti AMDAL sendiri itu udah sesuai apa yang diharapkan, namun prakteknya yang belum sesuai. AMDAL itu kan ada isinya tuh kayak baku mutu yang harus dibuang ke udara berapa, yang dibuang ke perairan berapa, itu kan ada tuh syarat-syaratnya. Itu kan hasil dari penelitian dari para peneliti gitu kan. Nah yang menjalankan itu ya memang pemerintahan. Jadi pemerintahan kita menuntut perusahaan itu supaya sesuai dengan baku mutu yang ada. Nah nyatanya realitanya di dalam negara kita ini nggak sesuai gitu, kayak bisa dimain-mainkan hasil dari pengukurannya, hasil dari uji dari para peneliti terhadap itunya kan, limbahnya itu kayak bisa dimain-mainkan gitu. Padahal udah mencemari, tetapi kenapa masih aman-aman aja gitu perusahaan yang berjalan gitu kan? Padahal harusnya dapat sanksi kan, kalau udah nggak menjalankan AMDAL itu ada sanksinya gitu. Nah itu yang masih kurang di sini tanah air kita. Nah kemarin kan itu 21 Januari adanya berlangsung debat capres. Nah 2 minggu lagi kurang lebih kita akan melaksanakan pemilu ya Kak ya, dalam memilih pemimpin. Nah itu temanya kemarin tentang lingkungan. Nah Kakak ada nonton sudah? Nonton, pasti lah nonton sampai habis. Menurut pandangan Kakak nih, coba Kakak ceritakan kembali.
sebenarnya agak kecewa sih sama debat. Tapi apa sih yang diharapkan dari sebuah debat? Dari awal tuh nggak pernah menaruh ekspektasi tinggi terhadap debat gitu, karena di debat itu ya orang pasti main saling serang gitu kan, nggak fokus masalah visi misi atau gagasan. Berkaca dari debat-debat yang udah terjadi sebelumnya, kita lihat kan fokus ke gimmick, saling serang, tapi gagasan sama visi misi mungkin mereka paparkan, tapi mereka publik nggak terfokus kepada itu gitu. Di debat cawapres kemarin juga kayak gitu, yang harusnya isu ini tuh urgent, setelah nonton itu kayak ini gimana sih, ini negara ini memang nggak memikirkan lingkungan atau apa gimana gitu kan. Karena isu-isu yang dimasukkan cuma dia masalah tambang, mungkin ada ya salah satu cawapres kayak Pak Mahfud MD itu bilang mafia tambang itu ada di highlight, sama satu lagi masalah kriminalisasi aktivis lingkungan. Nah itu aku setuju tuh. Untung aja ada salah satu cawapres yang menyebutkan itu, karena kita lagi banyaknya para aktivis lingkungan ini yang ditangkep-tangkepin, padahal mereka memperjuangkan gimana lingkungan dari masyarakat sekitar gitu. Nah itu penting tuh salah satunya. Terus satu lagi dari debat yang cawapres kemarin yang aku highlight itu lembaga khusus penanganan krisis iklim dari Gus Muhaimin ya. Lembaga yang khusus untuk menangani krisis iklim ini nggak tahu apakah bakal diprioritaskan atau cuman sekedar gagasan di debat aja, aku nggak tahu. Tapi itu salah satu yang aku setujui, karena negara kita tuh butuh banget ada lembaga khusus untuk krisis iklim itu gitu. Jadi itu salah satu yang aku dapat gagasannya. Terus dari yang lainnya lagi ya gimmick, ya gitulah gimmick gitu. Kita publik yang aku lihat ketika setelah menonton debat, mereka fokus kepada gimmick ya. jadi gak ada fokus ke masalah lingkungannya, dan ada beberapa topik yang bahkan nggak dibahas sama sekali, nggak disinggung sama sekali, padahal itu darurat. Masalah sampah, Yes, itu nggak pernah dibahas sama sekali, sedikit pun nggak ada disinggung masalah sampah, padahal kita sudah darurat sampah. Iya. Bahkan TPA tempat pembuangan akhir yang ada di Indonesia itu sudah pada penuh. Bahkan kemarin di Payakumbuh sudah longsor ya. Iya. Padahal TPA di Payakumbuh itu lumayan bagus, itu jenisnya sanitary landfill. Kebetulan juga banyak dosen aku yang proyek di sana itu sanitary landfill, salah satu yang bagus. Sedangkan yang bertahan sekarang itu jenisnya control landfill atau open dumping namanya. Yang terima, ya yang cuman angkut buang, nggak ada pengolahan, itu namanya open dumping. Tapi kalau control landfill adalah sedikit pengolahan sedikit sebelum dibuang nanti. Tapi tetap aja yang control landfill ini nggak maksimal hasilnya, malah yang longsor yang bagusnya. iya. Gitu. Jadi kayak ini memang daya dukung lingkungan kita tuh sudah nggak berpihak lagi kepada kita gitu. TPA-nya udah longsor, terus juga daerah sana sudah pada banjir kan, dari bendungan itu ya, dari danau buatannya itu kan, LTA kan itu udah pada banjir, terus juga banjir banyak di mana-mana, sampah nggak terkelola. Apalagi di daerah aku tuh kami harus bakar sampah di sini. Di daerah aku tuh kami bakar sampah karena nggak ada pengolahan sampah. Bukan sekelas open dumping aja nggak ada, untuk TPA open dumping aja nggak ada gitu. Gimana mau mengharapkan yang sanitary landfill atau control landfill gitu. Jadi di daerah aku, di kabupaten aku tuh mereka kita menumpang buang sampah itu ke kotanya. Jadi antara kabupaten dan kotanya itu kayak satu TPA. Nah itu pun nggak maksimal, cuma di daerah yang padat-padat aja yang ada pelayanan. Daerah yang kebetulan aku tinggalnya di desa kan, itu nggak ada, jadi kami buang sampahnya yang dibakar aja. Palingan kalau karena aku ada basic lingkungannya, aku olah sedikit-sedikit, misalnya kayak kompos atau yang plastik-plastik ini tuh udah menumpuk di rumah, aku tumpukin di rumah jadi ini eco-brick. Nah gitu, jadi itu aja. Dan kalau yang sampah-sampah yang ada sisa makanan sebagainya itu kan rata-rata udah dibuang aja kan, dan nggak semua orang yang bisa berpikiran atau melakukan hal kayak aku kan. Akhirnya dimanapun kita tetap butuh yang namanya pelayanan sampah, tapi nggak ada itu. Sedangkan untuk fasilitas pelayanan sampah pun kita nggak lengkap, kita nggak merata, cuman kota aja, kabupatennya dibiarin aja gitu. Nah masalah sampah ini pun udah benar-benar darurat, bahkan TPA Bantar Gebang pun udah membunuh, bahkan sampai kemarin ada yang terbakar gitu kan, tapi nggak ada disinggung sama sekali gitu. Padahal itu yang paling dekat dengan masyarakat. Sampah ini yang paling dekat dengan masyarakat,
tapi nggak ada disinggung sama sekali gimana penanganannya. Apakah nanti ada pemerintah ini mencanangkan mungkin TPA-nya ini diubah kayak di Singapura gitu kan, atau ada pembangkit listrik tenaga panas dari pembakaran sampah gitu kan, nggak ada disinggung sama sekali. Padahal aku baca di visi-misi mereka itu ada. Jadi kalau misalnya nggak dibawa ke debat, artinya kan nggak diprioritaskan. Iya. Itu tandanya nggak diprioritaskan, karena yang pasti diprioritas itulah yang akan dibawa ke debat. Jadi kayak hilirisasi itu sebagainya itu kan diprioritaskan gitu. Nah makanya dibawa terus ke debat gitu kan. Sedangkan masalah sampah ini nggak ada disinggung sama sekali. Jadi aku kecewanya di situ. Satu lagi masalah polusi udara. Mereka gembor-gembor hilirisasi, industri, sebagainya, pertambangan, tapi nggak memikirkan gimana nanti ke polusi udara. Mungkin ada salah satu solusi dari penanganan polusi udara itu ada pajak karbon. Tapi itu aku baca di visi misi semua paslon itu nggak semuanya ada pajak karbon. Cuma ada dua paslon. Ya, satu paslon nggak ada pajak karbon, dan juga ada dua paslon yang mau pensiun ini PLTU tapi nggak di-mention di debat gitu. Padahal itu penting kan? Iya. Mereka akan mempensiunkan ini PLTU tapi nggak di-mention di dalam debat. Ya artinya memang bukan prioritas masalah itu. Yang seharusnya misalnya publik tahu di malam itu, jadinya belum tahu kan, nggak semua orang yang baca visi misi tertulis gitu ya. Gitu, jadi agak kecewa sih sama, cuman ya gimana lah. Dan yang paling kecewa itu publik fokusnya ke gimmick-gimmicknya. Nah itu yang seharusnya kita itu fokus ke masyarakat adatnya, agraria, lingkungan segala macam, ini orang lebih fokus ke meme-nya. Iya, gimmicknya orang lebih fokus ke itu. Masalah istilah-istilah baru kayak deflation dan sebagainya. Oke lah, mungkin orang-orang yang punya ilmu di dalam masalah itu bisa tahu nih, oh greenflation akhirnya dibahas gitu kan. Tapi kan yang menyebabkan greenflation itu apa? Transisi energi. Iya. Sedangkan fokus kita transisi energi aja masih kurang informasinya. Gimana kita menghadapi inflasi dari transisi energi itu? Jadi nggak lengkap ya, orang fokus menyerang aja masalah etik lah, masalah inilah sebagainya lah gitu. Ya gimana, nggak mau lagi berekspektasi debat untuk masalah lingkungan gitu. Karena yang hal sepele yang kita harapkan nggak dibahas ya. Nggak diprioritaskan lah intinya. Setuju. Kak, minum dulu Kak. Nah ini tuh sirup pala loh Kak. Nah gimana rasanya Kak? Nggak nyangka sih kalau pala kan biasanya agak gimana gitu ya, agak rasanya kan agak pahit-pahit gimana. Ini manis loh. Ya karena sirup pala ini berasal dari daging buah pala yang berkualitas, tidak ada kebunnya Kak. Nah jadi sirup pala ini merupakan hasil olahan WKR, wilayah keluarga rakyat, bagi yang mendampingi ibu-ibu yang ada di Nagari Kapujan, pesisir selatan. Jadi yang malah ini ibu-ibu loh Kak. Nah sirup pala ini bentuknya segini Kak, kayak madu. Iya benar, aku kira awalnya ini madu. Nah ini sirup pala, bukan hanya sebagai minuman, tapi ini juga berkhasiat loh untuk menghangatkan badan seperti itu. Nah ini satu bentuk Walhi support masyarakat dalam mengelola lingkungannya yang berkelanjutan. Jadi ini sebesar ini pasti mahal ya Kak? Kata siapa mahal? Ini satu botol ini tuh cuma 25.000, teman-teman bisa merasakan khasiat kesegarannya. Soalnya biasanya kan produk UMKM itu banyak yang mahal, ternyata cuma 25.000 doang, tapi udah sebanyak ini tuh worth it banget sih, benar-benar. Iya. Bagus ya, kalau kalian pengen nyobain bagus banget nih. Karena rasanya juga manis, nggak pahit kayak buah pala yang original, tapi juga manis. Dan juga khasiatnya juga bagus kan. Dan juga salah satu kalau kalian beli ini berarti kita support UMKM. Lebih enaknya lagi minumnya itu ketika dicampur dengan air es, itu bahkan lebih seger lagi. Di era krisis iklim sekarang panas kan Kak. Nah bisa minum nih guys, sirup pala Kapujan. Ya pengganti teh juga bisa. Iya. Oh ya Kak, bentar lagi kan kita mau pemilu nih. Ada nggak Kak tips bagi kita orang muda itu memilih pemimpin yang memiliki isu terhadap lingkungan yang aware? Yang pertama tentunya kalian harus menjadi rasional dulu. Harus rasional dulu. Kita nggak bisa mengkotak-kotakan, oh saya udah suka nih sama ini, jadi apapun kesalahannya, apapun kekurangannya akan
akan saya terima, enggak kayak gitu. Kita sebagai anak muda harus kritis. Jadi kita cek dulu semuanya, mulai dari visi misi, gagasannya, dan juga track record mereka. Kalau dari mungkin pandangan orang beda-beda ya memilih pemimpin, tapi salah satu pertimbangan yang penting banget nih untuk kalian jadiin pertimbangan untuk memilih pemimpin adalah yang pro terhadap lingkungan. Ya itu penting banget sekarang karena isu lingkungan tuh udah se-urgent itu loh untuk dimasukkan ke dalam top prioritas politik di Indonesia gitu. Jadi kalian harus lihat nih visi misi dari masing-masing paslon yang siapa nih yang paling pro terhadap lingkungan dan siapa juga yang track recordnya itu lebih banyak pro terhadap lingkungannya gitu. Jadi dan juga kalian cek juga kontroversi mereka. Setiap paslon pasti ada kontroversi. Dan satu lagi yang penting, siapa oligarki di belakang mereka. Nah itu penting banget, oligarki tambang ya, terutama masalah tambang. Itu siapa di belakang mereka, kalian harus cari tahu. Karena ya kita bukan masalah konspirasi atau sebagainya. Yang namanya oligarki itu pasti ada andilnya terhadap pemilu gitu. Entah itu mereka membiayai atau sebagainya, dan mereka juga punya kepentingan sendiri. Entah itu kepentingannya bisa diloloskan AMDAL-nya, bisa diloloskan kalau mereka udah mencemari lingkungan, kita nggak tahu ya kepentingan mereka ya. Makanya kalian juga harus cek siapa saja oligarki yang berada di belakang masing-masing paslon. Cek juga nih, oligarki ini tuh perusahaannya udah mencemari nggak? Udah pernah menghasilkan bencana nggak? Bencana lingkungan nggak? Udah menjadi kejahatan lingkungan nggak? Apalagi nih yang salah satu yang paling penting bagi aku untuk memilih pemimpin itu adalah yang track record kejahatan lingkungannya itu paling minim. Bukan yang nggak ada ya, setiap paslon pasti ada, tapi yang paling minim. Intinya gini, kalau aku milih tuh jangan sampai memilih seorang penjahat lingkungan. Iya. Walaupun dia baik itu pribadi mereka sendiri ataupun orang-orang di belakangnya gitu. Jadi itu penting banget guys buat kalian memilih pemimpin. Jangan sampai banyak kontroversi lingkungannya itu kayak kalian normalisasi atau kalian toleransi gitu. Itu tuh sudah salah. Jadi kalau kalian kelihatan nih, ini paslon ini tuh lebih banyak loh kontroversi lingkungannya. Ini tuh mereka udah banyak loh rekam jejak yang mereka tuh bahkan nggak pro terhadap lingkungan. Mereka cuma mengeruk sumber daya alam kita tanpa mikirin masalah lingkungan gitu kan. Nah itu tuh kalau misalnya kalian toleransi hal seperti itu, artinya selanjutnya apalagi kalau mereka terpilih ya, kalau mereka terpilih bakal tetap ada seperti itu, nggak bakal berubah. Semakin berkuasa. Iya, malahan semakin banyak yang kayak gitu. Makanya pilihlah calon presiden dan wakil presiden dan orang-orang di belakangnya termasuk partai-partainya itu yang paling minim kejahatan lingkungannya gitu. Dan yang paling visi misi dan gagasannya itu paling pro terhadap masalah lingkungan. Jangan lupa cek visi misi dari mereka, apalagi masalah isu lingkungan. Masalah isu lingkungan masuk prioritas atau enggak? Itu aja yang pertama ya, masuk prioritas atau enggak. Kalau misalnya nggak masuk prioritas, langsung blacklist. Kalau nggak masuk prioritas, karena itu tuh harus diprioritasin sekarang. Nah yang kedua, kalian bisa baca aja langsung visi misi mereka. Jangan lupa dibaca, jangan males baca. Intinya jangan males baca. Kita cek visi-visi mereka, nanti kalau misalnya mereka terpilih, kita tagih janji itu yang ada di visi-misi mereka, kita tagih. Kalau ada terjadi pelanggaran, artinya mereka nggak pantas memimpin gitu. Itu aja, jadi jangan lupa ya, cek visi-misi, gagasan, sama track record, sama oligarki di belakang mereka. Iya. Karena keilmuan stalking kita itu pasti tinggi ya kayak, makanya jangan lupa stalking calon pemimpin kita guys. Jangan lewat gimmick doang. Iya. Jangan milih pemimpin karena gemoy doang gitu. Jangan milih pemimpin karena alim atau karena misalnya rajin sholat, rajin ngaji. Itu boleh sih, itu bare minimum ya, bare minimum. Ya karena itu kewajiban. Nah, itu kewajiban kita pun walaupun bukan seorang pemimpin, kita masih wajib untuk masalah itu gitu. Iya. Nah tapi pilihlah berdasarkan gagasan dan visi misi mereka. Nah kan banyak sekarang itu kurang lebih pemilih pemula itu lebih banyak, pemilih muda itu lebih banyak daripada pemilih yang udah memilih sebelumnya. Nah itu menurut kalian itu tips-tipsnya dong bagi kami yang baru akan memilih begitu, bagi anak muda. Yang pertama itu yang paling penting, jangan sampai mau disetir FYP TikTok. Udah itu aja sih. Jangan sampai mau disetir FYP TikTok karena di situ tuh banyak hoax beredar. Kalian tuh bahkan makin pusing.
Kalau kalian pengen lebih mendalami lagi masing-masing paslon, itu yang penting itu ya baca dokumen visi misi mereka, baca semuanya. Kalian coba searching. Kalau misalnya aku di bagian lingkungan itu pasti banyak tuh NGO yang share ke kontroversi, rekam jejak atau prestasi-prestasi di bidang lingkungan gitu kan. Itu pasti banyak. Kalian coba dicek-cek aja, cari aja informasi. Yang jelas tuh jangan sampai mudah disetir FYP TikTok. Karena di TikTok itu, oke lah mungkin ada beberapa kreator yang share berdasarkan data dan sebagainya. Tapi banyak juga yang hoaxnya gitu. Jadi kalian harus benar-benar lebih disortir lagi informasi yang kalian dapatkan gitu loh. Dan satu lagi, jangan sampai ikut-ikutan aja. Ini milih siapa? Ini milih siapa sih? Iya, jangan ikut-ikutan. Aku milih ini aja lah, Kak. Kenapa milih itu ya? Ngikut teman aja gitu, ngikut orang tua nggak bisa. Itu hak kalian. Kalian memilih. Ibaratnya tuh kayak kalian pengusaha nih, kalian pebisnis. Kalian memilih calon karyawan kalian ya. Jadi pemimpin pemerintah itu adalah pekerja rakyat, guys. Gitu tuh pekerja rakyat. Jadi intinya tuh kita kayak memilih, kita tuh sebagai HRD, mereka itu sebagai calon-calon yang akan menjalankan perusahaan kita. Ya kalau misalnya kita lihat, oh ini ganteng nih cantik gitu kan, ya udahlah kita pilih aja karena mereka gemoy, ganteng, cantik, terus mereka alim, terus juga rajin ngaji, sholat, terus juga misalnya ini pendidikannya tuh tinggi gitu kan, atau ini tuh orangnya kayak gini guys, jangan kayak gitu aja. Mungkin kalau dari karakter pemimpin oke lah, tapi itu tuh standar minimum guys. Yang paling penting itu kalian benar-benar melihat gagasan mereka, visi misi mereka, sama track record, rekam jejak mereka selama pernah menjadi pemimpin sebelumnya atau pernah menjadi pejabat sebelumnya, gimana track recordnya. Jadi itu hal yang sangat penting sebagai anak muda. Jangan sampai terpengaruh di setir FYP TikTok, jangan sampai jadi FOMO. Ya kalian harus kritis. Sekarang tuh media sosial tuh bisa mengakses semuanya, kalian juga bisa akses kok visi misi dari masing-masing paslon gitu. Jadi jangan sampai malas baca. Kalian sih nggak perlu ya baca semua visi misi, itu nggak perlu sebenarnya. Kalian cukup baca yang prioritas mereka dan juga bidang yang kalian minati. Misalnya kayak aku kan bidang lingkungan, aku pasti pertimbangan aku siapa yang bagus nih visi misinya terhadap lingkungan. Kalau misalnya kalian pro pertanian, kalian cek juga nih visi misinya bidang pertanian, karena itu yang pasti kena di kalian. Contohnya misalnya kalian dari keluarga petani, gimana nih visi misi gagasan paslon terhadap petani, karena itu pasti nanti berdampak ke keluarga kalian yang petani itu. Contohnya kalian adalah seorang mahasiswa atau anak muda yang susah cari kerja, coba cek dari gagasannya gimana untuk mencari kerja gitu. Jadi sesuaikan dengan bidang yang kalian minati dan yang bakal berdampak pada kalian. Pastikan mencari informasi dan mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Iya benar. Jangan sampai video-video hoax gitu ya. Karena video TikTok itu cuma 3-5 menit doang, dan itu saya rasa nggak cukup buat merangkum hal yang terjadi. Yang penting tuh kalian cek juga yang bikin konten ini apakah dia tuh kredibel nggak orangnya gitu. Kalau misalnya banyak tuh akun-akun buzzer itu banyak, baik mereka nge-share prestasi ataupun kejelekan itu tetap namanya buzzer. Jadi kalau kalian misalnya ketemu konten-konten kreator yang mungkin memihak atau gimana, kalian serap aja informasi bagusnya, yang jelek-jeleknya ya nggak usah. Kalau misalnya menurut kalian jeleknya itu sesuai dengan logika kalian, ya udah silakan. Tapi kalau misalnya ini gimana sih, beneran nggak sih, kalian harus cari tahu dulu ini hoax atau enggak, karena udah banyak ya hoax yang beredar di media sosial, akhirnya banyak termakan. Jadi dan satu lagi nih guys, kalau misalnya kalian berbeda pendapat, jangan sampai saling menghakimi. Itu pentingnya, jangan sampai saling menghakimi gitu. Karena ini ya, kita 14 Februari pemilu, anggaplah satu putaran atau mungkin beberapa bulan ya pemilu ya. Itu kalian bermusuhan sama teman, sama keluarga, nanti setelah pemilu, oh ternyata elit-elit di sana malah bagi-bagi jabatan. Gitu. Jadi kita kayak ya udahlah, nggak usah terlalu fanatik. Boleh share kebaikan atau kejelekan nggak apa-apa, tapi nggak usah terlalu fanatik akhirnya membebani diri kalian sendiri gitu. Kayak menguras emosional aja gitu, melawan berdebat di media sosial gitu kan. Nah gitu, jadi nggak usah, kita negara demokrasi, terserah orang pengen memilih siapa, asalkan pilihan mereka itu sesuai dengan logika mereka dan naluri mereka, kita hormati. Tapi kalau pilihan mereka itu kayak
nggak tahu sih alasannya, karena dia ganteng, karena dia ini sebagainya, karena masalah bare minimum doang dipilih gitu kan, nggak ada lihat gagasan dan sebagainya. Itu nggak apa-apa, kita edukasi, kita ngasih informasi kepada mereka, edukasi dengan cara yang lebih baik gitu. Jadi jangan sampai terpecah belah karena pemilu. Dan gimana pun nanti siapapun pemimpinnya nanti, yang namanya rakyat bakal tetap jadi oposisi gitu. Jadi kita bakal terus mengawal pemerintah ini. Kalau mereka ada kejelekan atau mereka ada pelanggaran terhadap hukum, tetap kita sebagai oposisinya. Nah, terakhir nih Kak, pesan Kakak terhadap pemerintah dan juga masyarakat dalam lingkungan kedepannya itu bagaimana Kak? Harapannya? Kalau untuk pemerintah ya, yang paling penting itu ya AMDAL itu benar-benar diawasi, AMDAL perusahaan itu benar-benar diawasi, dan juga pemerintah kita tuh benar-benar lebih aktif lagi dalam forum-forum internasional krisis iklim. Kalau forum internasional itu ada namanya COP ya, Conference of the Parties. Itu adalah konferensi khusus krisis iklim, di mana kita menyepakati keputusan politik. Di sana ada kebijakan lingkungan dan sebagainya, ada juga pendanaannya, ada juga perdagangan karbonnya gimana gitu kan, itu diputuskan di sana semuanya gitu. Jadi Indonesia tuh memang harus lebih aktif dan partisipasi lagi di sana gitu. Karena Indonesia tuh yang kita sama Brazil, yang hutannya tuh hutan tropis kan, hutan tropis kita yang punya dengan Brazil gitu kan. Nah, otomatis negara-negara di Eropa sana yang udah maju sana pasti bakal menekan kita untuk mengurangi deforestasi. Karena mereka butuh tuh untuk menyelamatkan bumi kita tuh sebagai penyelamat bumi sebenarnya gitu. Makanya di COP itu para negara-negara maju itu pasti bakal ngasih kayak donasi atau insentif atau dan pendanaan lah kepada kita untuk menjaga hutan kita gitu. Jangan sampai gara-gara kita egois, mereka aja menebang hutan mereka aja nggak menjaga lingkungan mereka. Kenapa kita harus menjaga lingkungan kita? Mereka aja nggak, itu kan mereka membayar. Mereka tuh ada dikasih kayak semacam pertanggungjawaban mereka mungkin nggak bisa untuk melestarikan hutan, tapi bisa pendanaan untuk melestarikan hutan kita gitu. Jadi ya jangan dikorupsi juga lah dana itu gitu. Sebanyak itu dana entah dari CSR, perdagangan karbon, dan juga dari COP ya, dari IPCC-nya yang lembaga khusus iklimnya gitu kan. Jangan dikorupsi juga masalah itu gitu. Karena benar-benar itu yang sangat dibutuhkan, pendanaan itu yang kita dapatkan itu nanti bisa kita alokasikan untuk perusahaan-perusahaan yang mulai transisi energi. Nah, salah satu permasalahan nih, aku pernah nonton ada ahli energi bilang, masalah kenapa sih tambang batu bara itu masih awet di Indonesia gitu? Kenapa mereka nggak mulai merubah produksi mereka mulai menjadi ramah lingkungan gitu? Karena mereka nggak dapat insentif dari pemerintah untuk ramah lingkungan gitu, nggak dapat penghargaan. Karena di Indonesia ada ya penghargaan khusus lingkungan, itu ada namanya proper untuk industri kan, proper namanya. Ada yang tingkat emas, tingkat proper hijau, biru sebagainya, itu kan peringkat tuh. Nanti kalau mereka dapat proper emas, mereka bakal dikasih kayak pendanaan atau hadiah atau insentif gitu kan. Nah, cuma proper doang gitu, yang lainnya nggak ada. Misalnya nih, ada pemerintah ngasih insentif lebih kepada perusahaan tambang ini, tapi tambang ini tuh mereka harus mengurangi emisi mereka gitu. Nah, mungkin mereka bakal memikirkan seperti itu untuk lebih ramah lingkungan, atau produk batubara mereka itu dihilirisasi. Produk batubara. Jadi sebenarnya kita nggak anti hilirisasi ya sebenarnya, cuma hilirisasi itu bagus, tapi hilirisasi itu penerapannya itu jangan ugal-ugalan, itu aja sih sebenarnya. Hilirisasi itu ada yang bagus, ada yang kayak batubara itu ada nama produknya dimethyl ethyl namanya kalau masih DME, itu katanya sih ramah lingkungan, lebih rendah emisi daripada batubara biasa. Itu kan produk hilirisasi kan. Nah, kenapa nggak semua pertambangan menerapkan itu? Karena banyak pengusaha yang keberatan. Otomatis proses produksinya juga mahal kan. Untuk rendah emisi itu proses produksinya juga lumayan mahal gitu. Jadi mereka nggak mikir, ya udah pemerintah aja nggak mikirin kita. Buat apa kita harus bayar karyawan, kita harus mikirin ini sebagainya, menuntut doang, tapi nggak ada yang ngebantu gitu. Akhirnya mereka ya udah melanggar AMDAL semuanya. Jadi butuh tuh pemerintah tuh ngasih dukungan kepada perusahaan supaya mereka tuh termotivasi untuk lebih
rendah emisi atau sebagainya. Jangan dipajakin aja, tapi juga kasihlah insentif gitu kan. Terus juga udah banyak loh sekarang produk-produk ramah lingkungan tuh udah banyak banget. Contohnya kayak skincare. Kebetulan aku lagi pakai skincare ramah lingkungan juga dan itu bagus, alhamdulillah ya. Ada produk ramah lingkungan kayak skincare, kayak produk sehari-hari, misalnya kayak sabun-sabun. Sekarang kan udah banyak ya, sabun dari Lerac sebagainya. Terus juga pasta gigi, gosok gigi dan sebagainya. Itu udah banyak produk-produk UMKM yang kayak gitu, tapi kurang support. Jadi karena kurang support dari pemerintah, akhirnya harga-harganya mahal. Nah itu cuma bisa menjangkau orang dengan ekonomi menengah ke atas, ya kan? Sedangkan yang banyak mungkin membuang sampah ke lingkungan itu yang menengah ke bawah. Sedangkan menengah ke bawah ini mana mungkin sih pakai skincare yang harganya tinggi. Padahal mereka pengen ramah lingkungan tapi harganya udah mahal banget, nggak usah lah gitu. Akhirnya kayak gitu, akhirnya terurungkan lah niat mereka untuk jadi ramah lingkungan karena harga produk-produk ramah lingkungan itu benar-benar mahal. Produk-produk eco-friendly, bahkan kayak tas belanja aja lebih mahal daripada plastik, ya udah gitu kan. Iya. Harusnya sih pemerintah ngasih subsidi lah terhadap produk-produk ramah lingkungan gitu. Jadi harga produk ramah lingkungan itu lebih murah daripada harga produk yang nggak ramah lingkungan. Jadi orang beralih ke produk ramah lingkungan gitu. Karena menyadarkan orang yang untuk peduli lingkungan itu susah banget. Nyadarin orang, ini kalian sebenarnya nyampah loh, kalian skincare tapi nyampah gitu kan. Nah akhirnya ya gimana harga produk ramah lingkungan aja semahal itu, gimana kami mau beli gitu. Sedangkan uang untuk makan aja kami nggak punya, atau mikirin lagi gimana untuk mau makan gitu kan. Ya udah, paling ekonomi kita tuh masih rendah gitu. Makanya pemerintah ini kasihlah subsidi atau insentif untuk para UMKM yang fokus untuk produk-produk ramah lingkungan gitu. Itu aja sih poinnya yang tadi, yang AMDAL, terus insentif atau bantuan atau penghargaan lah kepada perusahaan yang ramah lingkungan, sama subsidi untuk produk-produk ramah lingkungan gitu. Harapan untuk orang muda ke depan ya Kak? Kalau untuk anak muda sih jangan itu aja sih, menurut aku sih mereka udah mulai banyak menyuarakan ya, isu-isu udah banyak menyuarakan, tapi mulailah aksi gitu. Jangan cuma baca doang tapi aksi lah gitu. Kan banyak tuh, udah banyak loh sekarang. Kalian tahu nggak sih, kalian pakai AC tapi itu kalian bisa mencemari lingkungan loh. Yang kalian lakuin itu sebenarnya udah mencemari lingkungan ini sebagainya, tapi mereka sendiri itu kurang aksi. Mungkin termasuk aku sendiri ya, mungkin aksi aku itu belum terlalu banyak, tapi minimal adalah beberapa aksi yang bisa kalian lakuin, misalnya hemat energi, atau mereka mengolah sampah sendiri, memilah sampah sendiri gitu kan. Jadi perbanyaklah aksi, karena sekarang nggak butuh lagi yang namanya cuap-cuap doang, tapi sekarang tuh butuh aksi. Mungkin kalau cuap-cuap doang oke lah dulu ya, yang belum berdampak besar terhadap bumi kita sekarang ya, karena bumi sekarang tuh udah di tahap darurat, udah di tahap mendidih gitu. Kenaikan suhu aja di tahun 2023 itu 1,4, sedangkan kesepakatan kita internasional maksimal 1,5. Nah itu 0,1 lagi itu udah bukan mendidih lagi, bumi udah gimana ya, udah meleleh. Udah meleleh kayak gitulah. Jadi buat anak muda di sini, kalian sambil menyuarakan isu lingkungan itu, sebaiknya kalian juga mulai aksinya. Terus kita sama-sama beraksi untuk menyelamatkan lingkungan, sekaligus untuk menyadarkan generasi-generasi lain atau teman-teman kalian di sekitarnya untuk lebih aware masalah isu lingkungan. Buat kalian yang udah aware masalah isu lingkungan, kalau misalnya kalian punya bakat content creator, misalnya mulailah menyuarakan hal itu. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya bakat, di sekitar kalian, misalnya keluarga kalian, disadarkan ini nggak bagus nih mama papa, jangan dilakuin, ini nggak bagus nih dek gitu kan. Sadarkan keluarga kalian, jadi minimal sekitar kalian aja dulu udah tersadarkan, itu kalian udah berjasa banget kepada bumi gitu. Jadi mulailah aksi sih yang penting untuk anak muda. Sedikit langkah kita itu berdampak besar bagi bumi apabila dilakukan oleh orang banyak. Ya, misalnya kayak itu ya, contohnya bikin eco-brick gitu. Misalnya aku bikin eco-brick cuma 1 botol doang eco-brick, tapi dilakuin 270 juta orang Indonesia tuh gimana tuh? Mungkin TPA kita bukan penuh lagi tapi kosong gitu. Iya, harapannya begitu ya. Tapi nggak tahu lah. Semoga aja kita
bisa itu ya kita berpikir positifnya. Mungkin banyak orang Indonesia yang pengen cuman kurang fasilitas atau gimana atau kurang pengetahuan gitu aja. Jadi mulai banyak pengetahuan tentang lingkungan dan juga aksi terhadap lingkungan. Oke, baik Kalenda, terima kasih atas waktunya dan sharing-sharingnya kepada kita semua. Dan bagi teman-teman, nah jangan lupa untuk selalu mencintai lingkungan karena sedikit langkah kita itu akan berdampak kepada lingkungan. Terima kasih, salam adil dan lestari. Lestari.